Selamat siang ya. Ini di depan ini lagi ada eh, lampu belakang ya, punya Honda ADV 150 ya, mereknya adalah Shock Power. Jadi buat Anda yang mau beli merek Shock Power, berpikir ulang lah ya. Ini mati, rusak. Memang kalau dilihat iklannya ya, merek Shock Power ini keren ya. Lampu belakang bisa diganti modenya RGB ya, dengan tekan-tekan rem, wah keren banget dah pokoknya. Tetapi kalau rusak, cilaka ya, rusak buang. Nah, ini salah satu di depan saya ini dikirimkan oleh customer untuk diservis ya. Ini asli original merek Shock Power. Di sini ada PCB-nya tertulis Shock Power ya. Jadi kalau nggak kelihatan Anda zoom sendiri di sini, pokoknya intinya saya bilang ini asli merek Shock Power, punya Honda ADV 150. Nah, dikirimkan ke saya untuk diservis. Sebentar saya ambilkan dusnya. Ya, jadi dusnya seperti ini. Jadi kalau Anda beli yang beginian ya hati-hati, bisa rusak ya. Di sini Shock Power ya, ADV 150. Di sini ditulis low heat radiation, rendah radiasi, energi efisiensi, hemat energi, mercury free. Ya, tapi masalahnya adalah ini rusak ya. Kenapa rusak? Ya nggak tahu deh ya. Kita hanya bongkar, kita hanya servis. LED-nya sih nggak ada yang rusak, nggak ada yang mati. Saya sudah cek LED-nya tidak ada yang mati. Yang mati adalah modulnya. Nah, modulnya saya mau mencoba memperbaiki, tetapi dia punya IC dihapus. Ya, oke. Kita coba nyalakan dulu ya. Nah, ini pertama kali nyala bisa seperti ini. Tapi ganti mode atau ngerem nggak berubah ya. Nah, dia nggak bisa berubah. Pokoknya kalau udah nyala ya merah-merah aja begini. Jadi tidak bisa berubah RGB-nya segala macam, dan di send juga dia tidak bisa running. Ya. Pokoknya rusak ya. Jadi intinya di send juga tidak bisa running. Nah, ini dia sistemnya menggunakan modul. Ini di sini hanya LED saja, ini modul RGB-nya. Sebenarnya sih saya sudah tahu ini yang rusak apa, ya. Tetapi masalahnya tidak ada spare part-nya, ya. Kenapa? Saya sudah ngekerin satu persatu nih pakai kaca pembesar, ya. Kita sudah ngeker nih, Bro. Kalau Anda lihat ini nih kita sudah ngeker. Ini IC 7805. Jadi biasanya untuk LED, IC regulator, yang lainnya adalah hanya berupa resistor, ada berupa dioda, dan ada berupa jener, ya. Nah, angka-angka itu untuk resistor semua ada, kapasitor terlihat ya, ada angkanya. Tetapi ada satu IC di sini nih, kemungkinan ini, nah ini nggak ada part numbernya. Nah, ini yang sulit, jadi kita tidak tahu ya. IC 6 kaki, 8 kaki seperti IC 55 ya, timer. Ya ini ya yang bermasalah. Kalau resistor ini adalah resistor buat send, supaya send kedipannya tidak cepat. Jadi dia tambahin beban di dalam. Jadi sistemnya dia bukan berupa ganti flasher, tetapi digunakan beban ya. Beban itu berupa resistor supaya ada kedipannya normal. Jadi bukan mengganti flasher, tapi dia pakai beban. Resistornya ini adalah 10 watt, 47 RJ, itu 47 kilo ya, atau berapa Anda hitung sendiri ya. Jadi komponen-komponen lain nggak ada masalah, cuma ini nih. Nah, ini itu perlu diganti, kita nggak tahu nih part numbernya. Kalau saya untuk JPA saya udah tahu part numbernya karena pernah ada yang rusak, kita keker, ada yang mereka tidak hapus, jadi ketahuan. Nah, kita bisa ganti. Nah, belakangan-belakangan ini saya lihat kebanyakan sudah nggak ada. Jadi kalau udah dihapus begini ribet. Kita nggak tahu part numbernya berapa, nah mau diganti sulit ya. Seperti itu. Dah kalau 7805 nggak mungkin lah rusak. Dan ini IC regulator biasa banyak ini kalau ini rusak. Tapi kalau rusak LED-nya nggak nyala sama sekali. Yang menjadi kendala adalah ini rusak patternnya. Patternnya itu dikontrol oleh IC ini. Nah, IC ini nggak ada, nah ini ribet ya. Jadi buat Anda yang beli Shock Power perlu perhatian ya. Jadi ada resiko rusak, dan tanyakan garansinya. Garansinya rusak tukar baru atau tidak. Kalau tidak ada garansi, saya rasa ini barang pun mahal ya, bukan barang murah ya.
tapi kualitasnya payah ya. Saya ngomong apa adanya to the point. Mohon maaf untuk pedagang merek Shark Power, untuk importir, untuk distributor saya ngomong apa adanya karena ya ini rusak. Saya disuruh servis ya ternyata part numbernya hilang gitu ya. Kalau part numbernya Anda mungkin saya bisa gantikan ya. Kita bisa ganti, kita bisa replace, kita coba servis ya. Jadi ini adalah merek Shark Power ya untuk Honda Adventure 150 ya. Kalau untuk JPA saya sudah tahu tuh, sudah hafal banget part numbernya ya, jadi bisa diservis. Tapi ada juga yang nggak bisa diservis. Kemarin untuk NMAX terbaru juga ada yang pakai RGB begitu. RGB itu ribet. Kenapa? Karena kabel ini input kan ada 3, pastikan 1 ground, 1 lampu senja, 1 lampu rem, sen kiri, sen kanan. Jadi setidaknya ada 5 kabel. Nah, keluar dari modul ini 3 kabel. Jadi positif negatif 1 trigger ya. Cuma 3 tuh maksudnya. Nah, semua dikontrol oleh modul ini. Jadi udah pasti curiga rusak di modul ini. IC-nya kalau tahu part numbernya, kalau Anda berkenan ngasih tahu saya, ada dijual di pasaran, kita tinggal replace, nyala lagi ya. Atau IC-nya mesti program ulang nih ya, yang kita tidak tahu ya. Jadi buat Anda yang membeli merek Shark Power ya hati-hati ya, kalau rusak buang ya, jangan dijual bekas, kasih orang gitu ya. Kasihan bro yang beli ini, karena beli bekas nih orang ya. Dia beli bekas ya, mungkin yang jualnya bilang normal, ternyata pas dipasang tidak normal ya. Jadi hati-hati buat Anda juga yang beli bekas ya. Beli bekas merek Shark Power, hati-hati, perlu dicek, diyakinkan bahwa barangnya benar-benar bagus baru Anda beli. Kalau barangnya sudah error seperti ini, di servis pun tidak bisa ya, karena part numbernya tidak terlihat. Jadi ini untuk Adventure 150 mungkin dia juga mengeluarkan produk untuk merek lain ya, seperti NMAX, mungkin seperti PCX ya, atau Aerox atau apa ya, hati-hatilah ya. Karena kalau rusak nggak bisa diservis karena part numbernya tidak ada. Atau ada jual modulnya begini, kalau ada yang jual ya bisa langsung diganti. Tetapi saya rasa pemegang importirnya Shark Power nggak mau pusing ya, kalau rusak ya lu beli baru lah, katanya seperti itu ya. Oke, terima kasih.